wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami mahasiswa IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya Rosalia Eka Maharani akan mewawancarai salah satu kelompok praktek kuliah lapangan yang beberapa bulan lalu telah mereka jalankan. Nah, itu yang dilaksanakan oleh Kampus Dakwah dan Peradaban IAIN Tulungagung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang lebih tepatnya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu kelompok dari kelas 4B. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan masing-masing personil dari kelompok 4. Oke, kita mulai dari masnya yang paling kanan dulu. Silahkan mas, perkenalan dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya adalah Robi Sugiarto. Saya Ismi Kurniasari. Saya Nisalita Pratiwi. Saya Asfiatul Nadia. Saya Putri Arum. Saya Nona Viva. Saya pribadi Andri Arta. Nah, itulah masing-masing perkenalan dari personil kelompok 4 dari kelas 4B. Nah, di sini katanya mereka ini ya telah melakukan praktek kuliah lapangan di salah satu desa di area Tulungagung, yaitu di Desa Mboro, Kecamatan Kedungwaru. Yang kalau nggak salah ya, nama UMKM-nya itu adalah Rumah Bagas. Nah, kita sebelum mewawancarai lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu gimana sih gambaran umum tentang UMKM tempat mereka magang ini. Oke, mungkin Mas Robi bisa menjelaskan gimana sih gambaran umum dari UMKM tempat masnya magang ini. Baik, saya pertama-tama akan menjelaskan ya mengenai UMKM yang kita jadikan sebagai kuliah lapangan ini. Mula-mula dulu itu sejarahnya dibangun pada tahun 1983, yang pada saat itu pendirinya bernama Bapak Mursani. Nah, pada saat itu nama UMKM ini itu diberi nama ABC Baru. ABC Baru. Nah, terus pada saat itu juga beliau memproduksi ada beberapa olahan jenis kayu, terutama di meja, kursi, kemudian ada alat penunjang belajar mengajar seperti mistar, penggaris, papan tulis gitu. Nah, setelah waktu berjalan beberapa tahun kemudian, pada tahun 2012 tepatnya, itu dikembangkan atau tidak diambil alih sih, seperti gimana ya, dikembangkan atau diteruskan oleh sang anak, yaitu bernama Ibu Murni Tiaswidi Astuti. Nah, pada si anak ini itu mengembangkan dengan menambahkan 3 jenis produk. Salah 3 diantaranya yaitu ada olahan keripik, kemudian ada kerajinan rajut seperti tas itu, kemudian yang sangat familiar itu di UMKM ini meja lipat. Meja lipatnya itu bervariasi, ada yang kecil, mini, ada yang besar gitu. Ada juga diproduksi sekalian dengan kursinya. Jadi khusus untuk si buah hati gitu. Nah, kemudian untuk struktur manajemen yang kami tangkap selama 3 minggu itu masih struktur organisasi secara lini. Artinya secara lini itu antara si manajer dengan si owner itu untuk memberikan suatu keputusan terhadap bawahnya itu masih hampir sederajat, hampir sama. Kemudian ada beberapa karyawannya, itu 4 di bagian produksi atau bagian pengolahan, kemudian ada 3 itu bagian rumahan. Bagian rumahan ini itu tugasnya memasang poster atau wallpaper di permukaan meja tersebut. Oke. Nah, itu adalah gambaran umum dari UMKM yang telah mereka magangi. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya saya akan bertanya tentang sektor produksi dulu. Nah,
tadi kan udah ada 3 produk unggulan dari UMKM Rumah Bagas ini kan. Yang pertama ada meja lipat, lalu ada aneka rajutan, yang terakhir ada aneka olahan keripik. Nah, kita akan ulas dulu dari segi produksi meja lipat. Oke, mungkin Mas Atta bisa menjelaskan gimana sih produksi meja lipat di sana itu? Baik. Jadi dari kelompok kami, ini kelompok 4, magang selama 3 minggu, 6 kali pertemuan. Nah, kami menangkap informasi bahwasannya dari pihak owner di sana itu memiliki 5 pemasok diantaranya. Yang pertama itu ada 2 titik di Sendang, lalu ada 1 titik di Tangguh Gunung, 1 titik di Mesugi, 1 titik di luar kota. Ini di Sarat dan Madiun. Jadi 4 lokal, 1 di luar kota di Sarat dan Madiun. Nah, untuk sistemnya, jadi dahulu itu pernah pesan bahan baku untuk meja itu menggunakan truk besar tapi masih dalam bentuk gelondongan pesannya. Zaman dahulu itu masih dalam bentuk gelondongan, jadi sampai di gudang nanti dipotong sendiri lalu diolah sendiri. Nah, untuk yang sekarang itu berbeda. Berbedanya seperti apa? Jadi untuk yang sekarang itu pesannya sudah dalam bentuk potongan-potongan kayu. Jadi sampai di tempat nanti ya mungkin tinggal membentuk. Ya, tinggal membentuk dikit lah. Kan kalau dulu itu pernah terjadi tragedi Pak Mursani selaku pendiri dari ABC baru yang sekarang jadi Rumah Bagas ini. Kala itu Pak Mursani mengajarkan karyawannya. Nah, ya kita nggak tahu sih kejadian di lapangan itu seperti apa. Nah, ini terjadi kecelakaan, ceritanya jadi seperti ini. Pak Mursani mengajarkan anak didiknya, karyawannya itu memotong kayu. Memang sudah berhati-hati dan sudah presisi, tapi naasnya kayu tersebut terpental di dada Pak Mursani. Akhirnya Pak Mursani itu tidak sadarkan diri. Nah, otomatis Bu Widi sebagai anak yang regenerasi turun-menurun ini, beliau itu juga kaget atas kejadian ini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk produksi memotong sendiri untuk sementara ini. Mesinnya pun mesin potong yang besar itu untuk kayu gelondongan, menurut informasi dari owner itu sudah dijual. Sebab ya karena tragedi itu, ini ya pesan dari 5 pemasok ini. Nah, sistemnya pesan seperti apa? Dari 5 pemasok ini bukan berarti Pak kayunya sudah habis, saya mau pesan. Tidak seperti itu. Jadi dari kelima ini mana yang siap nanti langsung dibeli. Jadi pemasok ini katakanlah pertama Sendang, Bu Sendang siap, ini mau kirimkan jenengan pripun. Nah, kan orang Jawa gitu ya. Jadi ada uang, ada barang. Kalau ibu tidak ada uang, ya ditawarkan yang lain. Jadi sama seperti itu. Tidak bisa didadak kalau orang Jawa. Menunggu dari pemasoknya dulu ya Mas, menginformasikan dulu pemasoknya ke pihak pengusahanya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu kalau dari produksi seperti itu. Nah, kan ada 4 karyawan, ada 3 karyawati. Kalau 4 karyawan ini bekerja mulai jam 7 sampai jam 4. Nah, jam 7 sampai jam 4, nanti jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1 itu ada jeda untuk istirahat karyawan, ini melaksanakan ibadah sholat, makan, istirahat. Nanti jam 1 lanjut mengerjakan pekerjaan lagi. Nah, di samping itu mejanya itu bervariasi. Yang pertama ada meja lipat kayu ukuran sedang, kecil, itu untuk anak TK. Lalu ada yang ukuran agak besar, itu yang meja lipat. Nah, ada lagi meja dengan kaki besi dan kayu. Jadi bentuknya langsung seperti ini ya. Nanti di bawahnya itu ada kaki yang dilipat. Nah, ke dalam dibuka. Itu ada kayu dan besi. Nah, untuk gambarnya itu ibunya mengambil bahan baku dari Jombang dan Mojokerto. Nah, kayunya kan ada dari pemasok, ada lagi juga dari sana. Itu dalam gimana ya? Kalau ya lembaran, partikel. Istilahnya di sana itu partikel. Jadi semacam parutan
parutan kayu yang disatukan dengan lem. Oh gitu. Itu enak kalau itu enak. Nanti tinggal potong kan di lokasi, langsung dijadikan meja untuk. Nah, ini mejanya yang ini buat anak TK. Untuk anak TK disertai meja belajar, lalu ada kursinya. Ini untuk anak TK. Dan puncak produksinya itu pada saat pra tahun ajaran baru. Mungkin dari instansi TK, madrasah itu menambah inventaris dari lembaga tersebut. Sebab apa? Kan kalau tahun ajaran baru kan menambah siswa baru ya. Tapi di sini produksinya tidak meja saja. Ada mistar, busur, jangka, papan tulis, dan kanvas buat lukis itu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Macam-macam ya ternyata. Oh iya, yang 3 tadi kan karyawati ya. Karyawati itu tugasnya menempelkan poster pada meja lipat. Nanti dibawa pulang ke rumah. Kalau sudah selesai distorkan. Untuk fee-nya itu setiap minggu. Gitu. Ya. Oke. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Untuk meja lipatnya, proses produksinya kalau dibilang rumit sih enggak, tetapi sangat kompleks kalau menurut saya dan beraneka ragam pasti nih. Teman-teman atau ibu-ibu di rumah kalau punya anak, punya adik, boleh nih kita recommended di tempat UMKM Rumah Bagas ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aneka rajutan, proses produksi tentang aneka rajutan. Mungkin Mbak Anissa bisa menjelaskan gimana sih proses produksi di aneka rajutan ini? Oke, kalau rajutan itu nggak terlalu banyak ya yang buat. Jadi karena rajutan itu butuh keterampilan tangan, jadi orangnya sendiri yang membuat. Tapi kadang-kadang dibantu sama ibunya dan anaknya. Tapi lebih sering sih ownernya saja. Jadi kalau misalkan ownernya membuat itu juga nggak sehari jadi. Jadi membutuhkan waktu 2-3 hari itu hanya dompet. Itu dompet. Kalau tas bisa sampai 3 bulan gitu. Untuk pasokan bahan baku sendiri, ownernya mengambil dari Surabaya karena memang di sana kan harganya lebih miring ya. Jadi untuk benangnya, untuk rajutan untuk benangnya, untuk jarumnya itu mengambil dari sana. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, itu bisa ngambil. Ya kalau bisa mendadak itu bisa ngambil dari toko yang ada di Tulungagung seperti Ultra. Ya, Ultra kalau nggak salah itu. Kapasan. Surabaya. Oh, di wilayah Kapasan, Mas. Ya, pasar Kapasan namanya di Surabaya itu. Oh, mungkin di sana lebih kompleks gitu ya? Ya, dan murah. Lebih murah. Lengkap. Oh, gitu. Oke. Mungkin harganya bisa seperti harga grosir ya? Ya. Makanya lebih memilih untuk di sana. Oke, mungkin udah cukup untuk. Oke. Nah, kayak gitu. Di masing-masing produksi itu ternyata masih ada kelemahan dan kelebihan. Entah itu mungkin proses produksinya yang lama atau mungkin dari segi apapun itulah masih banyak lagi. Nah, kita lanjut untuk proses produksi di aneka olahan keripik. Oke, mungkin Mbak Fia bisa menjelaskan gimana sih proses produksi di aneka olahan keripik ini? Iya. Ini Mbak, untuk produk keripik itu kan dikerjakan oleh ownernya sendiri. Nah, proses produksi ini ibunya memproduksi keripik ini apabila ada pesanan saja. Oke. Bisa juga ketika ada pesanan banyak itu dibantu oleh ibunya si owner yang istrinya bapak pesanan tadi. Oh ya. Nah, terus pada produk keripik ini tidak hanya satu jenis saja. Ada beberapa jenis keripik sebenarnya, keripik ubi, keripik ketela, kletek pun juga ada dan lain-lain. Untuk bahan bakunya sendiri itu diambil dari pasar-pasar yang ada di sekitar Tulungagung. Oh, berarti beraneka macam ya, Mbak ya? Konsumen bisa memilih. Oke. Oh, jadi bahan bakunya kita ibunya belinya di area Tulungagung aja. Oh, gitu. Yo, tapi ada sih
dari semua keripik itu kan kita nggak tahu ya yang tersedia di pasar apa. Contoh seperti pare itu musiman, jadi untuk pare mungkin ada kalanya tidak produksi. Jadi kita melihat ya Mas, apa aja yang ada di pasar Nah, terus dibuat sama ibunya. yang lagi musim, yang lagi tren itu apa? Dan bervarian rasa juga ya. Iya, Iya. benar. Seperti kayak varian rasanya itu balado, kemudian barbecue, ayam panggang, seperti itu. Sangat menarik nih teman-teman. Pastinya buat kita kalangan remaja untuk tren masa kini ini pasti banyak yang suka nih. Recommended banget nih buat kalian yang suka-suka ngemil, suka-suka makan, boleh coba nih. Beli di UMKM Rumah Bagas. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pemasaran dari masing-masing produk 3 tadi. Mungkin yang pertama kita akan bahas tentang distribusi, bagaimana sih pemasaran dari meja lipat. Mungkin Mbak Iva bisa menjelaskan gimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk pendistribusian meja lipat kepada para konsumen, owner menggunakan 2 cara, yaitu dengan di display atau di restock di rumah owner sendiri, dan juga ada yang membuat pengiriman. Dalam pengiriman ini juga ada 2 transaksi, yaitu menggunakan pengiriman dari pihak owner sendiri menggunakan mobil pribadi, dan juga ada yang menggunakan via ekspedisi atau jasa kurir. Nah, untuk transaksi juga ada 2, yaitu bisa membayar di muka dulu. Jadi misal Kak Rosa order gitu ya, nah order sama saya, Kak Rosa itu fix order dan Kak Rosa membayar dulu, baru barangnya saya kirim. Dan owner juga menerapkan ada barang ada uang gitu. Jadi barang yang dikirim enggak, maksudnya kan dikirim dulu, yang dikirim via pribadi. Nah itu barangnya baru nyampe, baru Anda bisa membayar. Kalau untuk fokus owner pada meja lipat ini, fokus owner ada di toko buku alat tulis dan taman kanak-kanak. Pastinya kan di taman kanak-kanak lebih membutuhkan meja lipat yang banyak. Nah, kira-kira nih Mbak Iva, area mana saja nih target pasar yang dituju untuk pemasaran meja lipat? Oh iya, untuk target owner itu ada di, kalau di Jawa Timur sendiri ya Mbak Rosa, itu setahu saya ada di Trenggalek, Blitar, Mojokerto, terus ada di Kediri, banyak deh Mbak Rosa. Kalau yang dulu itu pernah ada ekspedisi di Bali, tetapi sama owner dihentikan. Karena apa? Karena proses pengiriman di Bali itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan konsumen tidak sabar untuk menunggu, dan konsumen itu meminta harga yang murah dengan ekspedisi yang cepat. Jadi owner itu agak geram sama konsumen yang seperti itu. Terlalu keberatan. Iya. Dan pastinya kalau seperti itu sistemnya kan yang rugi juga yang ownernya ya Iya Mbak ya. benar. Makanya itu owner lebih memilih untuk memutus saja sih kalau untuk area yang sangat jauh seperti di Bali atau di Jogja tersebut. Oh gitu, berarti sudah cukup luas ya area untuk target pasar si meja lipat ini. Wah, lanjut untuk pemasaran di bagian rajutan. Nah, mungkin Mbak Ismi bisa menjelaskan nih pemasaran bagian rajut ini bagaimana sih Mbak? Oke, mengenai pemasaran bagi rajut ada melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Terus juga ada melalui pameran event-event seperti bazar. Terus pemilik usaha juga memasarkannya lewat gerai toko, ya di display di toko itu ada beberapa, sama dengan keripik juga di display di toko ada beberapa. Terus pencapaian terbaiknya pemilik usaha yaitu pemasarannya udah sampai ke internasional. Misal ada di Singapura, Jepang, sama Singapura. Korea. Korea juga iya. Wah, sampai ke luar negeri Iya. ya Mbak ya? Ya. Padahal itu produk anaknya dari pemilik usaha yang dipasarkan itu sudah sampai sana juga. Wah, nih recommended banget loh buat kalian-kalian cewek-cewek nih yang suka banget buat apa ya, fashion. Bener banget Mas, buat fashion tuh, buat tas, dompet. Nih kalian bisa beli di UMKM Rumah Bagas ini. Rumah
harganya juga tidak terlampau mahal ya Mbak ya. Ya sangat cocok, maksudnya rekom banget untuk saku mahasiswa khususnya ya. Nah Ada barang Oh. juga. ya lihat-lihat dulu bentuknya seperti apa, atau pesanan dari teman-teman mahasiswa itu kayak gimana. Dari segi ukuran juga mempengaruhi. Ya pokoknya gimana ya, Harganya Untuk- masih masuk kantong. ya untuk lanjutnya itu kalau menurut saya pribadi itu cocok sih buat untuk kita itu di kuliah, kurang lebih seperti itu. Keren sekali ya Mas ya. Sudah produk lokal tapi sudah menjamah luar negeri juga. Nah, itu. Dengan harga pun juga terjangkau bagi Ya. mahasiswa. Wah, Oh jadi Keren ini sekali. Pak, mungkin rumah Bagas ini kalau istilah Jawanya kondang rakonangan. padahal tempatnya itu di bagian mana ya? Boro itu. Boro. Ya, Boro. Dalam sekali pokoknya. Ah, utara ya, Ini. utara. Tulungagung. Bagi yang belum tahu lokasinya Balai Desa Borok itu ke utara. Nanti kan ada, Kuburan supet kurang. nah ada jalan bentuknya seperti Y. Ini bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Kalau lewat kiri, ini nanti lurus ketemu pos kampling, belok ke kanan. Nanti kisaran mungkin ya 300 meter kiri jalan. Wah, patut Bun. dicoba teman-teman. Oke, lanjut kita ke sistem pemasaran di produk unggulan yang terakhir, yaitu aneka keripik. Mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan nih bagaimana untuk pemasaran di aneka keripiknya. Gini, kalau keripik itu kan musiman ya Mbak. Kalau kadang ada pesanan, kadang produksinya itu kalau ada bahan baku gitu. Kalau keripik ini pendistribusiannya tuh masih kecil, masih belum meluas seperti meja kalau nggak sama rajut gitu ya. Kalau keripik ini lebih berpusat pada di toko-toko, dititipkan di toko-toko, sama biasanya owner itu kan mendatangi seminar UMKM itu ya, itu diproduksi di situ. Terus jadi nanti dipromosikan lewat itu. Terus sosial medianya juga masih cuma di Instagram sama WA sama di Facebook aja. Sama keripik ini contohnya keripiknya ya teman-teman ya ini ya. Soalnya seperti itu sebenarnya, cuma ownernya itu belum mampu, belum sempat untuk mengeksplor lebih luas atau menyetok barang keripiknya ini terlalu banyak. Soalnya kan ya kita tahu ya kapasitas keripik itu tahan lamanya kan nggak tahan sampai beberapa gitu ya. Kan di sini ownernya juga keripiknya itu membuat sendiri, terus habis itu nggak pakai bahan-bahan pengawet gitu. Jadi untuk pemasarannya keripik ini itu masih dalam lingkup sempit, cuma dititipkan di toko-toko sama menerima pesanan-pesanan yang ada gitu baru produksi. Terus untuk beberapa waktu lalu saat kita magang, ibunya alhamdulillah menerima pesanan dari Jakarta, rempeyek, Iya, satu kardus itu dipaketkan ke sana langsung. iya. Kalau ini rempeyeknya itu tuh di rumah Bagas ini ya sangat beda sekali dengan rempeyek yang ada di sekitar kita ya Mas ya. Ya. Kalau di sekitar kita kan bentuk rempeyeknya besar-besar gitu ya, kayak Tipis-tipis gitu Heeh. ya, lebar. Kalau di rumah Bagas ini tuh seperti apa Mas jajanan apa ya? matahari. Seperti matahari gitu loh, Ya. kecil-kecil itu. Lucu pokoknya itu. Tapi enak sekali rasanya sampai Jakarta juga. Banyak pemesanan juga. Itu rempeyeknya kayak rempeyek biasa yang isinya kacang atau ada inovasi lain Mbak rempeyeknya? Kalau yang pernah kita cicipi ya Mas ya, pernah kita tahu tuh ada inovasi kacangnya ya kayak rempeyek biasa, cuma ownernya ini membuat model diperkecil. Varian. Di varian jadi itu kayak bunga matahari bunga matahari gitu loh, nggak besar-besar kayak di warung-warung gitu ya. Ada juga versi yang bayam, warnanya hijau. Iya. Jadi ibu ini tuh sangat inovasi sekali dalam bisnisnya. Keren sekali ya. Wah, kalian teman-teman mungkin kalian kalau makan peyek pasti hanya dimakan nasi pecel gitu ya, Ya. peyek. Nah, mungkin perlu dicoba nih nasi pecel terus peyeknya pakai peyek bayam atau peyeknya yang tadi ya. Mungkin perlu Unik dicoba. sekali. Nah, unik sekali ya. Wah, sangat menarik nih pembahasan hari ini tentang UMKM Rumah Bagas. Nah, terus saya mau bertanya lagi. Kira-kira nih untuk bagian makanan ini sudah ada seperti badan hukumnya nggak Mbak? Kayak apa ya? Contoh hak merek atau mungkin tentang apa yang menunjukkan bahwa keripik ini
sudah layak gitu loh. Saya dijualkan. Iya, sudah Mbak. Di sini ada kok tulisannya. Di sini kan ada ini ininya. Di sini tuh udah ada kayak BPOM-nya, PIRT-nya, nomornya sudah ada di sini. Cuma ibunya di sini masih melakukan nama Proses hak paten. proses Oh, hak ya, patennya proses itu. paten. Dan itu tuh berjalan 1 tahun ini dan belum terrealisasi sama pihak pemerintah. Jadi TV ini tuh sudah halal, sudah ber-BPOM juga, sudah terus pokoknya masuk lah pokoknya. Ya. Ini ada sedikit informasi dari kan kami 3 minggu di sana ya. Iya. Ibunya juga bercerita bahwasanya Bu Widi ini sudah masuk dalam kategori 10 UMKM yang ikut lomba di Jawa Timur itu masuk 10 besar, alhamdulillah. Dan ini ibunya gimana ya? Sudah istilahnya kalau saya meresapi bukan abal-abal lah ibunya dalam mengelola bisnisnya. Sudah Kita lama. doakan saja semoga Bu Widi ini dan keluarga selalu eksis di dunia. Amin. Amin. Orangnya enak, open, kita bisa sharing-sharing, komunikasi enak, juga Tambah tali silaturahmi khususnya. Wah, keren. Udah produknya meja pemasarannya udah luas, terus rajutannya udah Go internasional. go internasional, di luar negeri juga, keripiknya pun juga bervariasi macamnya, pasti ini konsumennya sudah banyak yang mengenal. Aduh, pasti ini recommended banget nih buat kalian teman-teman anak muda, ini pas banget. Karena apa? Untuk rajutan dan keripik ini, ibunya kan selalu berinovasi untuk perkembangan zaman. Jadi selalu ikutlah tren kalian itu pengennya seperti apa. Insya Allah ibunya selalu mengikuti dan kalian pasti punya ketertarikan untuk selalu ingin mencoba produk yang dihasilkan. Oke, terima kasih untuk pembahasan dari kelompok 4 hari ini. Alhamdulillah sangat gamblang dan sangat jelas. Oh iya, lupa untuk yang terakhir. Ya keuangan ini belum dibahas ya. Iya. Oke. Gak apa-apa, ya biasanya kita sering lupa seperti ini. Ya. Oke. Mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan nih untuk keuangannya bagaimana sih Mbak di UMKM Pembagas ini? Ya, jadi gini, pertama itu kalau sistem keuangannya itu belum dirinci ya Mbak. Kalau belum ada sistem keuangan yang secara rinci, jadi kita tuh cuma diberitahu dasar-dasarnya saja. Contohnya gini, pada awal mulanya Pembagas itu, Ibu Widya ini tuh bermodalkan 5.000, bayangkan 5.000 bisa menjadi sebesar ini, sedangkan kita 5.000 cuma bisa buat beli pentol ya. Iya kan? Iya Mas, ya buat jajan. Iya. Jajan pentol. Ibu dia itu modal awalnya 5.000 ini, dan dia itu cuma mendapatkan sepotong sebalok sebalok kayu. Terus habis itu ibu ini berinovasi bagaimana sih kayu ini bisa jadi yang jadi lebih banyak atau jadi produk yang bisa dipasarkan gitu. Terus habis itu seiringnya waktu akhirnya ibu Widya ini bisa seperti ini, dan karena modal 5.000 tadi sekarang omsetnya, kalau omsetnya itu kita belum tahu jelasnya ya, pokoknya Ibu Widya ini tuh bisa menyisihkan uangnya 5 juta per bulannya, pasti beliau sisihkan. Soalnya keuangan di Ibu Widya ini tuh masih campur dengan kebutuhan pribadinya. Soalnya kan orang Jawa kan penting duit melaku terus gitu loh Mbak. Iya. Gitu, jadi Benar-benar. keuangannya Bu Widya ini dalam produksinya itu belum tertata dengan rapi. Jadi kita tuh tahunya cuma desa-desanya saja. Tapi ya lumayan, 5 juta per bulan disisihkan, kalau setahun bisa membuat lebih banyak lagi. Gitu. Tapi sebenarnya dulu itu owner juga membuat sistem keuangan, Pak. Iya, oh iya sih. Dulu sebenarnya owner ini juga membuat sistem keuangan, tapi kan orang itu kan nggak telaten. Beliau itu nggak telaten soalnya, jadi ya berhenti terus habis itu Banyak yang diayai. banyak yang diayai kan juga beliau sendiri yang menangani gitu. Sistem manajemennya kurang. Tetapi meskipun tidak menggunakan sistem laporan keuangan, owner juga sudah teliti dalam untuk menyisihkan mana yang
buat usaha, mana yang buat pribadi. Jadi tidak masalah jika owner tidak menerapkan sistem laporan keuangan. Oke, alhamdulillah hari ini pembahasan untuk UMKM Rumah Bagas sudah selesai. Nah, seperti itu gambaran dari UMKM Rumah Bagas, produk-produk yang sudah diunggulkan dan bagaimana sih sistem produksinya, sistem pemasarannya. Ternyata alhamdulillah si UMKM Rumah Bagas ini ternyata sudah dikenal masyarakat luas. Dan kita berdoa semoga UMKM Rumah Bagas ini tetap jaya, tetap maju dan berkembang seiring perkembangan zaman sekarang ya. Iya. Wah, terima kasih untuk kelompok 4. Semoga untuk praktek kuliah lapangan ini bisa diterapkan ilmunya ya, bisa diterapkan ilmunya, dan mungkin insya Allah ya bisa buat contoh buat mahasiswa lain ya. Oke, amin, alhamdulillah. Jadi cukup sekian, terima kasih dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.